Hello good people. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya virus itu menginfeksi manusia dan bagaimana sebenarnya dia menggunakan manusia untuk memperbanyak dirinya. Ini adalah bahasan yang menarik ya di tengah COVID-19 yang sedang mewabah ini. Jadi kita bisa tahu sebagai pengetahuan ke depan kalau ada kejadian seperti ini, kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya mekanisme virus ini bekerja. Nah, kelompok virus itu terbagi atas dua kelompok, yang mana ada kelompok virus DNA dan ada kelompok virus RNA. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada materi apa yang dibawa oleh selubung dari virus tersebut. Jadi keduanya memiliki tingkat infeksius yang berbeda, mekanisme pembentukan diri yang berbeda. Oke, sebelum sampai ke sana, nanti kita akan tahu bagaimana kedua mekanisme ini bekerja. Tapi pertama sekali kita harus mengerti dulu bagaimana sebenarnya sel itu bekerja. Untuk mengetahui bagaimana virus ini memanfaatkan manusia, kita harus tahu dulu bagaimana sel ini bekerja. Jadi ada namanya central dogma biologi, yaitu 3 proses yang dilakukan oleh sel. Pertama, sel itu melakukan replikasi DNA. Jadi dia melakukan replikasi dirinya sendiri. Ini poin 1. Kemudian yang kedua ada transkripsi. Jadi transkripsi ini adalah mengambil informasi yang penting dari DNA tersebut sebagian untuk membentuk suatu protein. Ingat, mengambil sebagian informasi genetik untuk membentuk suatu protein. Dari DNA tadi, sebagian itu akan dikeluarkan dari inti sel membentuk RNA atau mRNA. Jadi RNA tadi sebelum keluar di splicing, dipotong bagian yang penting dan tidak penting, karena di DNA itu ada intron dan ekstron. Yang pentingnya hanya ada ekstron, jadi intronnya dibuang. Nah, RNA itu hanya bagian yang penting. Nah, itu keluar dari nukleus, kemudian nanti oleh ribosom masuk proses translasi dari central dogma. Jadi ada 3, ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, pada tahap translasi RNA tadi namanya translasi ya. Jadi mentranslate atau menerjemahkan RNA. Jadi RNA tadi akan ditempel oleh tRNA atau transfer RNA, sehingga dari 3 basa akan mewakili 1 asam amino. Jadi asam amino itu terdiri dari 20, ada 20 asam amino. Nah, 3 basa itu akan menyandi 1 asam amino. Terus nempel sehingga akan membentuk suatu protein di dalam sel. Kemudian pertanyaannya, di proses yang mana virus memanfaatkan kerja sel ini? Virus tipe DNA atau virus yang membawa materi genetik jenis DNA, dia akan melalui proses masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, kemudian ditranskripsi, ditranslasi, dan membentuk protein-protein dia, sehingga dia dapat terbentuk. Dan jenis virus RNA yang kedua ini, dia akan masuk ke dalam sel, langsung ditranslasi tanpa melalui proses transkripsi, sehingga proses infeksinya lebih cepat dan lebih masif karena tanpa melalui proses transkripsi. Setelah itu, dia keluar dari dalam sel dan menginfeksi sel-sel lainnya. Nah, tipe virus corona 19 atau COVID-19 yang terjadi sekarang itu adalah tipe virus RNA, makanya perkembangannya sangat cepat. Setelah virus menginfeksi manusia, kita contohkan COVID-19 menginfeksi manusia, tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi. Jadi antibodi ini akan melawan si virus tadi yang masuk, berusaha melawan karena dia mengenali ini adalah sesuatu yang asing di dalam tubuh. Kalau di negara, ini ibarat tentara lah ya, menjaga kondisi negara. Nah, jadi setelah melawan ini, tubuh ini berusaha mengenali dan membentuk antibodi tertentu untuk membunuh si virus tadi. Makanya kita selalu demam gitu, ada respon sakit yang kita rasakan. Kalau antibodi kita kuat, selama inkubasi kita akan sembuh. Ketika kita sembuh, kita akan tahan terhadap virus itu jika datang untuk kedua kalinya virus itu. Paling responnya adalah respon ringan. Nah, setelah itu, jika kita tidak tahan, maka selama inkubasi virus itu, sistem imun kita akan melemah karena imun kita kalah dengan banyaknya virus tadi. Sehingga itu yang menyebabkan kita meninggal. Kemudian bagaimana cara mengetahui kita itu terinfeksi apa enggak gitu. Ada 2 cara. Pertama, menggunakan metode serologi.
Jadi kita mengambil sampel darah seseorang atau manusia yang terduga, kemudian dicek dengan serum tertentu, enzimatis. Jadi ketika kita telah membentuk antibodi, maka terbaca di situ kita terinfeksi. Kalau kita tidak merespon antibodi, artinya kita tidak terinfeksi. Itu cara kerja yang serologi ya, menggunakan serum. Kemudian ada yang menggunakan PCR untuk virus DNA dan RT, real time PCR untuk yang RNA. Jadi yang lebih akurat adalah RT-PCR kalau untuk COVID-19. Kenapa? Karena kalau berbasis antibodi, bisa saja pasien tersebut sudah sembuh, tapi dia masih memiliki antibodi, sehingga tidak perlu dilakukan treatment penyembuhan. Tapi kalau dengan RT-PCR, kita bisa tahu virus itu masih ada atau enggak. Nah, konsentrasinya banyak atau enggak. Jadi kalau dari PCR tadi, RT-PCR tadi, kita bisa tahu dia ini tahap awal perkembangan atau sudah tahap akhir penyembuhan. Jadi ketika sudah tahap penyembuhan, ya kita udah tahu kita nggak perlu lagi melakukan treatment. Tapi kalau kita tahu itu masih awal, kita bisa melakukan vaksinasi, proses penyembuhan. Kemudian vaksinasi ini seperti apa yang dilakukan supaya bisa terbebas dari virus COVID-19 ini? Vaksin terdiri dari banyak metode pembentukan vaksin. Ada virus yang dilemahkan, kemudian ada virus yang sudah inaktif, ada yang toxoid, banyak lainnya. Itu yang konvensional, yang inaktif, yang dilemahkan. Nah, yang terakhir ada yang modern, ada yang lebih terbaru dan lebih cepat, yaitu vaksin menggunakan RNA. Jadi RNA si virus tadi itu dikenali dulu, diidentifikasi jenis urutannya seperti apa. Jadi RNA itu kayak informasi genetik ya, bentuknya urutan gitu, huruf-huruf. Jadi ada urutan-urutan tertentu di materi genetik itu. Nah, RNA ini kemudian dikenali. Setelah dikenali, bagian yang infeksiusnya dipotong, dibuang. Nah, kemudian diproduksilah RNA yang aman untuk direspon oleh tubuh. RNA ini dimasukkan ke tubuh sehingga secara cepat diproduksi antibodi. Kenapa lebih cepat? Karena vaksin yang dari virus yang dilemahkan atau virus yang inaktif, karena dia harus melalui proses pengenalan dulu. Ini tuh makhluk asing dikenali, kemudian direspon antibodinya. Sedangkan yang RNA dia udah langsung ke sel, langsung pembentukan antibodi tanpa harus melalui proses pengenalan. Segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe agar bisa memberikan banyak manfaat untuk sesama. Terima kasih. See you next time.